Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih di dalam Kristus. Sering orang bertanya, apakah setan atau iblis itu ada atau tidak? Apakah setan atau iblis itu hanya sekedar mitos atau kenyataan? Setan dan iblis itu bukan mitos. Mereka berkeliaran di sekitar kita dan memberi pengaruh terhadap kehidupan kita setiap hari. Sadar atau sadar kalau tidak hati-hati kita terperangkap dalam pengaruhnya. Kalau kita bertanya setan itu ada atau tidak, iblis itu ada atau tidak, maka kita sebagai orang beriman bisa berkata, ada. Buktinya kalau setan itu ada, di mana? Di dalam kitab suci kita banyak mendengar, bahkan pada perikop Injil hari ini pun, Yesus mengusir setan. Berarti setan itu ada. Seandainya tidak ada, pasti Yesus tidak akan mengusir setan itu sendiri. Yesus tidak pernah meminta kita agar berkompromi dengan setan, tidak pernah. Apalagi bersahabat dengan setan. Dia juga tidak menganjurkan kita untuk menjadi pengikut setan. Maka Yesus hari ini mengusir setan dari pribadi seseorang yang kerasukan setan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengapa Yesus mengusir setan? Itu menjadi satu pertanyaan bagi kita semuanya. Yesus mengusir setan karena setan tidak semestinya menguasai manusia, maka Yesus mengusirnya dari dalam pribadi manusia. Peristiwa pengusiran setan yang dilakukan Yesus ini mau menegaskan bahwa setan itu ada di mana-mana. Bahkan tadi orang yang kerasukan setan itu sedang berada di rumah ibadat. Ini berarti bahwa setan itu sungguh-sungguh ada di sembarang tempat, bahkan tempat suci pun ada. Mungkin kita langsung bertanya, Pastor, mana buktinya? Buktinya setan itu tempat ibadat adalah ketika kita pergi ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi ini, kita berjanji akan fokus mengikuti Ekaristi. Tapi setan muncul, HP-nya bunyi, langsung main HP. Itu setan modern yang muncul. Sehingga di tempat ibadat ini pun bisa jadi setan, seperti yang dilakukan sendiri. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa iblis telah yang menipu Hawa di Taman Eden dulu. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyebutkan betapa berbahayanya setan-setan atau iblis-iblis itu sendiri dalam dunia ini. Mereka semua berusaha untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan masa depan mereka, untuk menghancurkan hidup manusia dari hari ke hari. Sehingga dengan kata lain, kalau Allah itu ada di mana-mana, ternyata iblis atau setan pun bergentayangan di mana-mana juga. Inilah realita kehidupan kita. Kita menyadari bahwa iblis tidak selalu berbentuk seperti apa yang ditampilkan dalam film atau mungkin juga dalam cerita-cerita. Iblis tidak selalu menyatakan diri sebagai kekuatan fisik, tapi juga muncul di dalam hal-hal yang begitu halus dan mungkin juga muncul dalam pikiran kita masing-masing, tidak tampak, tetapi menggodanya sungguh-sungguh luar biasa. Setan tidak selalu tampak secara kasat mata, tapi pikiran kita, hati kita bisa digoda,
terus-menerus di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pengaruh setan tidak hanya terjadi pada zaman Yesus. Sampai sekarang pun pengaruh setan itu masih ada dan terus ada. Kalau dulu kita berpikir bahwa setan itu berwujud sosok yang gaib, mungkin yang bisa menembus tembok atau apa dan sebagainya. Tapi sekarang ini setan tidak lagi hadir secara cara-cara seperti itu. Mereka hadir dalam bentuk, dalam hal-hal yang sangat halus. Mungkin juga lewat hobi-hobi kita. Lewat apa yang kita sukai. Mungkin lewat uang, lewat kekayaan, lewat kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Yang tampaknya jabatan itu begitu indah, begitu bagus, ternyata bisa juga menjadi setan di situ. Buktinya adalah orang-orang yang melakukan korupsi. Itu karena jabatannya, kesempatan, peluang itu ada. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, setan yang dulu membuat orang lari menjauh, tapi setan pada zaman sekarang ini manusia lari mendekati. Manusia dibujuk, diajak untuk mendekati setan-setan itu sendiri. Ketika seseorang dikuasai setan, apapun dapat ia lakukan, termasuk tindakan yang paling keji sekalipun. Menghabiskan, menghilangkan nyawa orang lain pun dilakukan. Ketika seseorang melakukan suatu hal yang keji seperti itu, kalau ditanya langsung berkata, "Iya, saya sedang gelap mata, saya sedang gelap hati, saya sedang kerasukan setan." Itulah yang terjadi. Kita lihat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di negeri ini. Saya yakin pengaruh roh jahat itu begitu kejinya. Setan itu begitu cerdik menggoda manusia, menggoda kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, salah satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia adalah godaan-godaan dalam hidup kita. Kapanpun, dimanapun kita itu selalu akan menghadapi suatu godaan. Manusia itu memiliki naluri untuk selalu jatuh dalam godaan-godaan dari ketika manusia pertama diciptakan hingga saat sekarang ini. Godaan-godaan itu datang silih berganti, menghampiri hidup kita masing-masing dari ketika kita bangun pagi-pagi, bahkan ketika kita tidur pun bisa godaan itu muncul. Sadar atau sadar, itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Kalau demikian, bagaimana strategi yang terbaik untuk melawan godaan setan itu sendiri? Mengajak setan berdiskusi, mengajaknya berdebat. Kalau kita bersikap ramah, lemah lembut, manusia seringkali kalah. Coba kita pikirkan sederhana saja. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara tadi memutuskan untuk pergi ke gereja, mau ikut Ekaristi, mungkin juga ada godaan, masih ngantuk, masih dingin, dan sebagainya. Dengan perencanaan dibujuk, udahlah, nanti sore juga masih ada misa, godaan, ya kan? Ada tergoda seperti itu. Sehingga digoda begitu halus nih. Tapi ketika kita berani, tidak, saya akan pergi Ekaristi pagi ini, berangkat, jadi. Sehingga bujukannya itu begitu halus sekali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan, Yesus menghadirinya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Pesan apa yang mau dikatakan di sini? Ternyata setan itu tidak bisa diusir dengan lemah lembut, harus dengan tegas, dengan keras, dengan kuasa yang lebih kuat.
Maka ia berkata, diam, keluarlah daripadanya. Sehingga kalau kita lemah lembut, kita selalu berdamai dengan bujukan-bujukan itu, kita pasti kalah. Tapi kalau kita seperti sikap Yesus, diam, keluar, tegas, maka kita akan menang. Ada seseorang yang namanya Smith menyarankan kepada kita agar jangan memperlakukan setan itu dengan lemah lembut. Ia memberi perumpamaan demikian. Ada seorang wanita ketika dia pergi itu anjingnya ikut. Padahal dia tidak menghendaki anjing itu ikut. Lalu wanita itu berkata, "Hei sayang, kamu pulang saja." Tapi sang anjing itu justru mengibas-ibaskan ekornya, tetap tidak mau bergerak. Diulangi lagi, "Kamu tidak boleh ikut sayang, kembali ke sana." Tidak juga. Akhirnya wanita itu berkata, "Pergi." Lalu anjing itu ketakutan, langsung lari. Dia tidak mengikuti wanita itu. Apa yang mau dikatakan di sini? Ternyata diperlukan ketegasan di dalam mengusir setan sendiri. Maka iblis, godaan-godaan itu selalu ada dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Kita dituntut apakah kita berani tegas atau tidak. Kalau kita tidak tegas dan kita juga tidak meminta kuasa dari Allah yang jauh lebih kuat, lebih tinggi, kita akan kalah. Apa yang diajarkan Yesus dalam berkata, diam, keluarlah, mau mengajak kita semuanya, kita jangan kompromi dengan setan. Dan kita pasti bisa kalau kita mengandalkan Allah dan bukan mengandalkan kekuatan dan diri kita sendiri.